Selamat pagi, sahabat Ragam. Apa kabar Anda pagi ini? Kali ini Ragam Indonesia akan mengajak Anda menuju Kabupaten Wakatobi yang berada di Sulawesi Tenggara. Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Keempat nama pulau tersebut merupakan akronim dari Wakatobi. Sebagai kabupaten kepulauan, tentunya Wakatobi kaya akan hasil lautnya, terutama ikan. Nah, kuliner apa saja khas Wakatobi yang terbuat dari ikan? Berikut informasi selengkapnya. Sahabat, tradisi melaut sudah menjadi keseharian masyarakat Wakatobi. Seperti anak-anak ini, mereka mengisi waktu sepulang sekolah dengan mencari ikan. Peralatannya pun cukup sederhana, seperti kacamata selam, panah, dan tombak ikan. Dengan menggunakan sampan, mereka pun mulai beraksi. Tak membutuhkan waktu lama, ikan pun berhasil mereka dapatkan. Sekarang saatnya kita melihat proses pembuatan kuliner khas Wakatobi yang terbuat dari ikan yuk. Sahabat, kuliner pertama kita adalah Hello Bu Ikan. Hello Bu Ikan merupakan kuliner khas Wakatobi yang dimasak dengan cara dibakar dalam bambu. Hello Bu Ikan sebenarnya dapat menggunakan berbagai jenis ikan yang tersedia, namun masyarakat Wakatobi biasa menggunakan ikan mafi. Mafi merupakan sejenis ikan lele laut. Dinamakan lele laut karena bentuknya menyerupai ikan lele yang hidup di air tawar. Perbedaannya, kedua hewan berkumis ini hanya habitatnya saja, sahabat. Kuliner ini berawal dari para petani yang pergi ke ladang dengan hanya membawa ikan mentah. Karena keterbatasan bahan yang ada di ladang, maka digunakanlah bambu sebagai wadah membakar ikan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah langkah pertama adalah menghaluskan bumbu. Selanjutnya tumis bumbu menggunakan minyak panas. Setelah menumis bumbu, masukkan perasan jeruk agar aroma bumbu lebih kuat. Sahabat, sekarang saatnya mencampurkan wufi atau lele laut dengan bumbu. Nah, setelah tercampur merata, Hello Bu Ikan siap untuk dimasak. Selanjutnya kita membutuhkan potongan bambu yang digunakan sebagai wadah memasak. Masukkan ikan ke dalam bambu, lalu tutup bagian atasnya dengan daun pisang. Proses pembakaran membutuhkan waktu 30 menit hingga permukaan bambu berwarna agak kehitaman. Setelah itu keluarkan ikan dari dalam bambu dan Hello Bu Ikan khas Wakatobi pun siap disantap. Sahabat, rasa gurih, asam, dan sedikit pedas tercampur menjadi satu menciptakan rasa nikmat nan menggugah selera. Tak hanya nikmat, ikan mafi kaya akan kandungan gizi. Salah satunya asam lemak omega 3 yang dapat mengikat kadar lemak dalam darah. Nah, tunggu apa lagi? Untuk mencicipi sajian ikan khas Wakatobi yang nikmat dan juga kaya akan manfaat. Sahabat, satu lagi kuliner khas Wakatobi yang terbuat dari ikan dikenal dengan nama ikan lupi kaukomba. Ikan lupi kaukomba merupakan kuliner berkuah yang memiliki cita rasa gurih. Untuk membuat kuliner khas Wakatobi ini, beberapa bahan perlu Anda siapkan. Pertama, kita haluskan bawang merah dan bawang putih, kemudian haluskan lengkuas. Nah, setelah itu tumis semua bumbu yang telah dihaluskan. Lalu masukkan merica bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, dan tak ketinggalan santan. Masak hingga mendidih. Sekarang saatnya memotong ikan tongkol asap menjadi beberapa bagian. Pisahkan antara tulang dan daging ikannya ya sahabat, karena hanya daging ikannya saja yang digunakan untuk membuat kuliner nikmat ini. Setelah itu bungkus potongan ikan dengan daun kaukomba.
Kemudian lilit dengan batang serai agar ikan terbungkus dengan kuat. Nah, setelah semua ikan dibungkus dengan daun kaukomba dan diikat dengan batang serai, lalu masukkan ke dalam santan bercampur bumbu yang telah mendidih. Nah, tunggu deh sekitar 20 menit, ikan lupi kaukomba pun siap Anda santap. Sahabat, selain rasa gurih, kuliner ini kaya cita rasa rempah. Sahabat, ikan lupi kaukomba sudah ada sejak dulu. Tak hanya sebagai hidangan sehari-hari, pada acara besar pun kuliner ini kerap disajikan. Selain rasa yang lezat, tentunya kuliner ini kaya akan kandungan gizi. Ikan tongkol memiliki kadar protein yang tinggi yang baik bagi tubuh. Masyarakat Wakatobi biasanya menyantap kuliner ikan lupi kaukomba ini ditemani kasoami. Kasoami merupakan panganan pengganti nasi yang terbuat dari singkong, sehingga sekali mencicipi, dijamin Anda pun akan ketagihan untuk mencicipinya lagi. Selamat mencoba. Nah, setelah puas mencicipi kuliner yang terbuat dari ikan, kini kita beralih kepada kue tradisional yang ada di Wakatobi. Kue ini dikenal dengan nama epu-epu. Sahabat, kudapan bercita rasa manis dan gurih ini merupakan salah satu kudapan favorit masyarakat Wakatobi. Karena selain rasanya yang enak, untuk membuat kue tradisional ini pun tidak terlalu sulit. Bahan yang dibutuhkan adalah awalnya kita buat isian terlebih dulu. Isian kue epu-epu ini disebut dengan unti. Unti dibuat dari campuran kelapa parut dengan gula merah. Aduk keduanya hingga merata, lalu tambahkan gula pasir sambil diaduk. Lalu masukkan adonan unti di atas wajan yang berisi sedikit minyak panas. Setelah unti berubah warna menjadi lebih gelap dan aroma harum tercium, unti pun siap diangkat. Selanjutnya kita membuat adonan kulit epu-epu. Bahan yang dibutuhkan hanya tepung ketan dan air. Campurkan tepung ketan dengan air lalu aduk adonan hingga menjadi kalis. Nah, sekarang saatnya menggabungkan keduanya, bagian luar dan isian epu-epu. Caranya, lumuri daun pisang dengan minyak. Hal ini berfungsi agar adonan yang menempel pada daun mudah terlepas. Nah, setelah itu pipihkan adonan di atas daun hingga permukaannya merata. Kemudian dilanjutkan dengan meletakkan unti di atas permukaan adonan lalu lipat menjadi 2 bagian. Nah, setelah itu ratakan bagian pinggirnya agar terlihat lebih rapih. Nah, setelah itu lepaskan adonan yang sudah terbentuk dari cetakannya, lalu letakkan di atas daun pisang. Sahabat, setelah itu epu-epu pun siap untuk digoreng. Epu-epu digoreng bersama dengan daun pisang yang menempel sebagai alasnya. Hal ini agar epu-epu tidak lengket di wajan sehingga bentuknya tidak rusak. Sahabat, menggoreng epu-epu ini harus menggunakan minyak panas selama 15 menit. Nah, setelah itu kue tradisional khas Wakatobi ini pun siap disajikan. Kue bertekstur kenyal ini sangat cocok disantap ketika bersantai bersama sanak kerabat. Epu-epu banyak dijumpai di pasar tradisional di Wakatobi seharga Rp2.000 untuk satu kue. Sahabat, setelah kenyang menikmati aneka sajian kuliner khas Wakatobi, sekarang kita melihat kegiatan masyarakat yang ada di sini. Sebagai kabupaten kepulauan, Wakatobi dikelilingi oleh lautan. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Untuk melihat langsung kegiatan nelayan di sini, tentunya Anda harus bangun lebih pagi ya, agar Anda tidak kehilangan kesempatan melihat aksi para nelayan Wakatobi memancing ikan di sini. Sekitar pukul 5 pagi, diharapkan Anda sudah bertolak menuju laut tempat para nelayan berkumpul berburu ikan. Anda pun bisa menggunakan kapal-kapal sewaan untuk melihat lebih dekat para nelayan Wakatobi ini beraksi. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhkan pemandangan indah. Salah satunya, jika Anda beruntung, Anda pun akan berjumpa dengan lumba-lumba yang sedang melompat-lompat. Walaupun lumba-lumba hanya muncul sesaat ke permukaan, namun dijamin cukup dapat membuat Anda terkesan. Nah, setibanya di tengah laut, terlihat puluhan sampan nelayan berkumpul, saling berlomba untuk mendapatkan ikan yang banyak. Pada lokasi memancing ini biasanya terdapat juga rompong atau rumah dari bilik bambu yang terapung di laut.
Sahabat, cara memancing nelayan di Wakatobi masih tradisional, seperti menggunakan tali senar, kail pancing, batu dan daun kelapa muda atau janur. Nah, karena menggunakan batu yang berfungsi sebagai pemberat inilah, maka cara memancing tradisional ini dikenal dengan nama uluwatu. Uluwatu dalam bahasa Wanci memiliki arti batu. Kali ini umpan yang digunakan adalah potongan ikan. Setelah itu siapkan batu sebagai pemberat yang diikat menggunakan daun kelapa muda atau janur. Lalu ikatkan pemberat pada tali pancing yang telah diikat dengan umpannya. Nah, sekarang saatnya melemparnya ke laut. Wow, tidak membutuhkan waktu yang lama. Ikan pun tersangkut di kail-kail nelayan. Sahabat, sampan yang digunakan nelayan Wakatobi berukuran kecil sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk berada di tengah laut. Jika tidak ahli, maka sampan pun akan dengan mudah terbalik. Sahabat, tak hanya memancing dengan batu, di Wakatobi ini ada juga yang memancing dengan menggunakan layang-layang loh. Wah, unik ya? Tak hanya ikan yang bisa kita dapatkan di Laut Wakatobi. Terletak di bagian selatan Pulau Wangi-Wangi, kita pun dapat menjumpai nelayan yang sedang mencari gurita. Gurita merupakan hewan moluska dari kelas Cephalopoda, yakni kaki hewan terletak di kepala. Hewan yang memiliki habitat di terumbu karang ini banyak memiliki 8 lengan yang memiliki alat penghisap. Alat penghisap yang terletak di lengannya ini berupa bulatan-bulatan cekung yang digunakan untuk bergerak di dasar laut dan menangkap mangsanya. Nah, langsung aja yuk kita cari guritanya. Nah, untuk menangkap gurita, nelayan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan menggunakan beberapa jenis alat pancing. Alat pancingnya sederhana, hanya menggunakan tali senar dan kail pancing. Namun uniknya, umpan yang digunakan untuk memancing gurita ini menggunakan gurita tiruan dan juga ikan tiruan. Umpan gurita tiruan ini dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan upa simbuku. Sedangkan yang menggunakan umpan ikan tiruan disebut pana. Sahabat, jika menggunakan umpan yang berbentuk gurita tiruan ini, biasanya gurita asli akan mendekat dan langsung memeluk gurita tiruannya. Sedangkan jika menggunakan umpan ikan tiruan ini, biasanya gurita mendekat dan akan tersangkut di kail pancing. Nah, setelah nelayan selesai mengecek semua perlengkapan untuk memancing, sekarang saatnya bergegas ke laut untuk mencari gurita. Biasanya untuk mencari gurita, kebanyakan nelayan menggunakan sampan kayu yang berukuran kecil agar memudahkan ketika menyusuri perairan yang dangkal. Karena gurita ini senang bermain di bebatuan dan terumbu karang. Sahabat, banyak nelayan yang mencari gurita karena hewan yang satu ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Tiap ekor gurita yang didapat bisa dijual seharga Rp30.000 kepada pengepul. Setelah tiba di lokasi yang diyakini banyak terdapat guritanya, alat pancing beserta umpan tiruannya pun dimasukkan ke dalam air. Butuh sedikit kesabaran untuk mendapatkan hewan berlengan banyak ini. Namun, bagi yang ahli, seperti nelayan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, hal ini bukanlah perkara sulit. Terbukti dengan hasil tangkapan beberapa ekor gurita. Gurita hasil tangkapan kemudian dibawa ke tepi pantai untuk selanjutnya diserahkan kepada anak-anak yang sudah siap dengan bara apinya. Karena anak-anak yang bermukim di sekitar pantai Wangi-Wangi Selatan ini sangat menyukai gurita bakar. Lama membakar gurita ini sekitar 15 menit sambil dibolak-balik. Setelah warna gurita berubah menjadi agak gelap, gurita pun siap disantap. Sekali gigit, cita rasa gurih langsung terasa di indera pengecapan Anda. Tanya itu, kesegaran dari gurita yang baru ditangkap dari laut menambah kenikmatan gurita bakar ini. Kenikmatannya sungguh menggugah selera, walau tanpa menggunakan bumbu sama sekali. Rasanya sungguh nikmat. Tertarikkah Anda untuk mencobanya, sahabat Ragam? Sahabat Ragam, di Pulau Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi ini pun Anda dapat menjumpai suku Bajo. Suku Bajo yang ada di pulau ini dikenal dengan nama suku Bajo Mola. Dinamakan suku Bajo Mola karena mereka tinggal di Desa Mola, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan.
Keberadaan mereka di sini sudah ada sejak tahun 1958. Sahabat, untuk menuju perkampungan Bajo ini tidak terlalu sulit karena berada tak jauh dari pusat kota Wangi-Wangi atau sekitar 28 km dari Bandara Matahora, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jajaran rumah panggung menghiasi pemandangan Anda selama berada di kampung suku Bajo Mola ini. Tercatat 16.000 warga suku Bajo bermukim di sini. Mereka kebanyakan membangun rumah dengan cara menumpuk karang laut dan menancapkan kayu di atasnya. Namun saat ini penggunaan karang sudah tidak diperbolehkan karena dapat merusak alam. Sehingga kebanyakan masyarakat sudah mulai menggunakan beton semen sebagai pondasi pada bagian bawah rumah mereka. Tak hanya rumah-rumah warga yang ada di kampung Bajo, sekolah terapung pun ada di sini. Tak ada jembatan yang menghubungkan sekolah dengan daratan. Sehingga untuk menyeberang, para murid menggunakan drum-drum terapung untuk menyeberang. Sahabat Ragam, di kampung Bajo ini Anda dapat menjumpai hilir mudik sampan maupun kapal-kapal nelayan. Karena lokasinya yang berada di atas perairan, tak heran transportasi air menjadi yang utama di sini. Sahabat, mayoritas masyarakat Bajo bermata pencaharian sebagai nelayan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, hidup di laut. Melihat aktivitas sehari-hari masyarakat di sini merupakan salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke kampung Bajo. Mulai dari menangkap ikan hingga melihat keceriaan anak-anak suku Bajo bermain. Bisa Anda saksikan di sini. Sahabat, anak-anak ini bermain di laut tanpa rasa takut. Salah satu permainan anak suku Bajo yaitu balap sampan. Mereka pun adu kecepatan mendayung untuk sampai lebih dulu. Nah, keseruan berlanjut ketika mereka saling lompat ke dalam laut. Wow, seru ya! Di sini pun Anda dapat menjumpai kaum ibu yang membeli ikan langsung dari nelayan untuk kemudian menjualnya lagi ke pasar atau dijual ke pengunjung yang ada di sini. Nah, jika Anda berkunjung ke kampung Bajo ini, jangan lupa membeli ikan langsung di atas kapal ya, karena dijamin harganya pasti lebih murah. Sahabat, kondisi geografis Kepulauan Wakatobi didominasi oleh karang, sehingga menyulitkan penduduk setempat untuk menanam padi. Sehingga masyarakat Wakatobi berusaha mencari makanan alternatif pengganti beras. Alhasil terciptalah sowami. Sowami merupakan kuliner khas Wakatobi yang terbuat dari tepung singkong dan berbentuk kerucut. Ada dua jenis sowami, yakni sowami tugi dan sowami pepe. Perbedaan sowami tugi dan sowami pepe terletak pada bahan dan proses pembuatannya. Sowami tugi merupakan sowami yang berbentuk kerucut karena tugi memiliki arti kerucut dalam bahasa Wakatobi. Bahan pembuatan sowami tugi ini hanya terdiri dari parutan singkong yang telah diperas sehingga tidak ada lagi kandungan airnya. Selanjutnya masukkan parutan singkong ke dalam cetakan yang berbentuk kerucut. Masyarakat setempat mengenalnya dengan sebutan sowamiah. Setelah itu masak di atas panci yang disebut oleh masyarakat setempat dengan sebutan wolangariti. Proses memasaknya pun tidak terlalu lama. Cukup 10 menit dan sowami tugi bisa langsung diangkat dan dinikmati kelezatannya. Harga sowami tugi berbuah dibanderol dengan harga Rp3.000 sahabat Ragam. Nah, setelah membuat sowami tugi, tak lengkap rasanya jika tidak membuat sowami pepe ya. Untuk membuat sowami pepe diperlukan beberapa bahan yaitu parutan singkong yang telah diperas, santan, bawang goreng, minyak goreng, daun pandan, dan garam. Pertama, campurkan parutan singkong dengan santan, garam, dan bawang goreng. Aduk hingga merata. Kemudian setelah adonan jadi, saatnya mengukus adonan. Setelah adonan matang, angkat dan tumbuk menggunakan tongkat kayu hingga kalis. Sesekali olesi dengan minyak goreng agar tidak lengket. Sahabat, sowami pepe dibuat memang dengan cara dipukul-pukul seperti ini. Pepe dalam bahasa Wakatobi berarti pukul. Setelah itu bentuk persegi dan dimasukkan ke dalam pembungkus. Tak lupa pula beri taburan bawang goreng pada permukaannya. Harga satu sowami pepe sekitar Rp3.500. Dijamin kenyang karena kandungan serat dan karbohidrat yang tinggi pada singkong. Sowami tugu dan sowami pepe dapat bertahan hingga seminggu loh sahabat. Biasanya dijadikan sebagai bekal melaut oleh para nelayan Wakatobi.
Pastikan Anda tetap di Ragam Indonesia Trans 7, karena selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya yang ada di Kabupaten Wakatobi. Jadi, tetap di Ragam Indonesia.